Halo semuanya, perkenalkan nama aku Roland Pratama Raja Guguk dengan NIM 23111064040. Aku dari Prodi S1 Teknik Industri dan pada kesempatan kali ini aku bakalan menjelaskan terkait penyelesaian dari studi kasus menggunakan contoh pendekatan state codes problem yang kita ambil atau kita adopsi dari buku Introduction to Operation Research. Nah, teman-teman sendiri bisa membaca terkait state codes problem atau dynamic programming ini pada buku Introduction to Operation Research di chapter ke-11. Nah, di sini ini teman-teman bisa baca sendiri karena aku bakalan langsung ke studi kasusnya. Nah, di sini yang penting itu ada seorang pencari keberuntungan di Missouri yang pengen join untuk ke wilayah barat untuk bergabung dengan penambang emas, yaitu di California yang terjadi di pertengahan abad ke-19. Nah, kita sebutlah nama si fortune seeker ini Roland. Nah, di journey-nya atau perjalanannya menuju ke California, dia harus melewati wilayah-wilayah yang berbahaya yang mengancam keselamatannya dan wilayah-wilayah itu belum berpenghuni kayak gitu. Nah, di sini kita tujuannya itu untuk menentukan rute yang paling optimal untuk dilalui si Roland ini supaya sampai dengan selamat, sehat dan sentosa ke California. Sebenarnya kita bisa melihat jalur yang udah dirancang pada buku ini di gambar 10.1. Tapi sebelum itu kita perlu tahu kalau status awalnya si Roland tadi yaitu Missouri yang kita lambangkan dengan status A, dan status terakhirnya yaitu California kita lambangkan dengan J. Terus dikatakan di sini bahwasannya rute dengan biaya asuransi jiwa termurah itu merupakan rute yang paling aman untuk dilalui si Roland untuk menuju ke California. Ini catatan yang harus penting dan perlu kita catat dan kita garis bawahi karena bakalan kita pakai untuk menyelesaikan studi kasus kali ini. Nah, ini rutenya. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Di mana B, C, D, E, F, G, H, I ini bisa menjadi status, tapi bisa juga menjadi variabel keputusan, di mana ketika kita berada di status A, kita memutuskan untuk kita melanjutkan ke B, ke C, ataukah ke D. Terus di sini ada angka yang perlu kita lihat. Kita pahami kalau ada angka 2, 4, 3, dan kawan-kawannya. Dan angka ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan si Roland tadi ketika dia berada di status A untuk menuju ke variabel B, ke C, ke D dan lain sebagainya. Terus gimana cara kita untuk menyelesaikan masalahnya? Langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, sebenarnya bisa aja sih kita pakai cara coba-coba. Untuk rute A, B, F, I, J, nah totalnya itu kita dapat 13 nih kosnya, biaya yang harus dikeluarkan si Roland. Cuman kan itu nggak optimal. Nah, di sini ada yang namanya XN. XN itu merupakan uh, variabel tujuan yang aku bilang tadi. Dan N ini merupakan state atau tahap yang akan kita lakukan. Di sini kita bagi menjadi 4. Di mana A itu merupakan status awal, X1 merupakan tujuan pertama, terus X2 tujuan kedua, X3 tujuan ketiga, dan X keempat merupakan status akhir atau tujuan akhir yaitu J atau California. Fn buka huruf S, Xn yang berarti ketika kita berada di status A, kita menuju ke B, ada angka yang menunjukkan bahwa di situ tadi yaitu 2. Nah, 2 ini merupakan Fn karena ini merupakan step 1. Di mana step 1 belum dipengaruhi dengan variabel-variabel lain dan step-step lain seperti step 2, step 3 dan step 4. Namun ketika kita beranjak ke step 2 atau X2, itu Fn-nya sudah dipengaruhi dari X1 tadi. Jadi kita harus menjumlahkan Fn dari X1
ke X2. Lalu kita bisa melihat Fn bintangnya atau variabel kontribusinya, fungsi kontribusi minimumnya. Nah, di sini kita memulai dengan rekursif mundur. Jadi kita harus memulai dari step yang paling akhir atau step 4. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasannya dari status kita itu sekarang berada di ada H dan I, di mana tujuan kita itu adalah satu, yaitu cuman J. Di sini kita gambarkan H dan I. H, I menuju ke J. Sama-sama ke J nih. Dengan biayanya itu atau fungsi kontribusinya itu karena belum dipengaruhi dari step-step lain dan karena ini paling awal, yaitu tadi costnya itu kan 3 di sini 4, I ke J 4. Nah, kita tinggal memasukkan H ke J yaitu 3 dan I ke J yaitu 4. Oke, kita lanjut. Di sini kita langsung, karena udah selesai di step 4, kita lanjut ke step 3. Di sini kita bisa langsung ke tabelnya aja. Untuk Fn di tahap 3 itu kita harus menjumlahkan dengan di Fn di tahap sebelumnya. Nah, satu ini bisa kita lihat ketika dia menuju H, tadi itu kan nilai minimumnya untuk H itu semuanya 3. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. Terus untuk F itu biayanya kan 6. Nah, 6 ditambah dengan 3 yaitu 9. Terus untuk G ke H itu sendiri punya cost yaitu 3, sehingga 3 ditambah dengan 3 yaitu 6. Sama seperti I, di mana I tadi mempunyai Fn bintang, F4 bintang yaitu 4. Nah, untuk F3 bintang sendiri yaitu kita ambil dari baris ini, kita lihat yang paling minimal yaitu H, E ke H yaitu 4. Nah, kita tulis 4 sama juga dengan baris ini kita ambil 7. Pada baris G ini juga kita ambil nilai yang minimum yaitu 6. Nah, untuk fungsi tujuan atau X3 bintang yaitu kita bisa melihat tadi 4 ini di mana? Yaitu H, kita tuliskan H. Terus di sini 7 berada pada tujuannya itu I, kita tulis I, dan G kita tuliskan juga G ke H, yaitu 6. Selanjutnya kita ke step 2. Di sini sama seperti tadi, dengan tadi kita lihat E itu nilai minimalnya, F minimalnya itu 4, terus F minimalnya itu 7, dan G itu nilai minimalnya adalah 6. F3 bintang tadi, F3 bintang tadi ya guys. Nah, B ke E itu punya biaya 7. Nah, 7 ditambah 4 seperti itu kita tulis di sini 11. Terus dari C ke E itu punya biaya 3, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Terus dari D ke E punya biaya 4 juga. Jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Dan dari baris ini kita tentukan lagi mana yang paling minimal, yaitu untuk menentukan yang atau dilambangkan dengan F2 bintang S. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasannya itu adalah nilainya 11, kita tulis 11. Terus dari 7, 9, 10 kita pilih 7, dan 8, 8, 11 kita pilih 8. Nah, kita lihat nih, untuk menentukan variabel tujuan atau X2 bintang ini, kita bisa melihat di sini kan ada dua nilai minimal dari angka 11, yaitu tujuan E dan tujuan F. Jadi kita bisa tuliskan E atau F. Kita lanjutkan pada step yang terakhir atau step paling awal, yaitu step 1, di mana ada A menuju B, A menuju C, dan A menuju ke D. Dari A ke B kita tambahkan 2 ditambah 11 sama dengan 13. Terus dari A ke C itu 4 ditambah dengan 7 yaitu 11. Dan dari A ke D yaitu 3 ditambah dengan 8 yaitu 11. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya 11 merupakan nilai minimal. Kita tulis F1 bintang 11
dengan X satu bintang yaitu C ataupun D. Awalnya kita A ke C, dari C ke E, dari E ke H, dari H ke J. Kita jumlahkan nih, biayanya itu yaitu 4 ditambah 3, 4 ditambah 3 yaitu 7, 7 ditambah 1 yaitu 8, 8 ditambah 3 sama dengan 11. Terus kita perhatikan lagi buat jalur yang lain, yaitu tadi A ke D, terus D ke E, E ke E, E ke H, H ke J. Dimana kita bisa melihat dan kita jumlahkan lagi untuk kosnya itu berapa. Di sini ada 3 ditambah 4 sama dengan 7, 7 ditambah 1 sama dengan 8, dan 8 ditambah 3 sama dengan 11. Sama dengan alternatif pertama tadi. Dan alternatif yang ketiga kita pakai warna biru. Dari A ke D, dari D ke F, dan dari F ke I, selanjutnya dari I ke J, yaitu California, fungsi tujuan akhir kita. Di sini kita bisa jumlahkan kembali, bahwasannya 3 ditambah 1 sama dengan 4, 4 ditambah 3 sama dengan 7, dan 7 ditambah 4 sama dengan 11. Jadi, Roland mempunyai 3 alternatif jalur yang aman dengan biaya kos yang paling minimal, yaitu 11, dengan yang bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, mungkin sekian dari aku yang bisa aku jelasin terkait dengan dynamic programming.